Assalamualaikum, saya Alsar dari Lampung yang mengucapkan buat teman-teman saya sama Wetim yang ingin melakukan pendakian 30 gunung dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah, semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Merdeka. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sama Awe Adventure. Masih sama gue Awe. Oke, set yang beda. Hari ini gue pakai batik. Iya, buat memperkenalkan juga budaya Indonesia dari sisi batik lah ya. Sisi batik. Tapi gue sebagai orang awam, siapa tahu batik itu penyusunannya itu agak berbeda dalam artian bisa aja gue naruh batik ini kebalik, alurnya nggak begini, harusnya seperti ini. Buat teman-teman yang paham, mohon kasih masukannya gimana caranya gue susun kain batik yang benar secara alur gitu ya. Dan buat teman-teman yang selalu support channel sama Awe Adventure, terima kasih banyak. Yang belum support, gampang banget. Silahkan support dengan cara klik subscribe channel YouTube sama Awe Adventure. Jika kalian berkenan juga, kalian bisa juga like videonya jika kalian suka. Kalian bisa kasih komentar, kalian bisa kasih kritik, kalian bisa kasih saran. Apapun itu, mudah-mudahan sesuatunya yang membangun. Dan jika kalian berkenan, silakan juga share video-video dari sama Awe Adventure. Ya, kali ini gue akan coba menyampaikan cerita dalam konten atau segmen Sebat, Secarik Cerita Sahabat. Gue Ajis, usia gue pada saat kejadian itu tahun 2018 adalah 24 tahun. Gue asli Bekasi. Jadi gue tuh memutuskan untuk berangkat ke Gunung Slamet waktu itu, via Bambangan. Jadi nggak gue sendiri. Gue berdelapan. 7 orang itu adalah bisa dibilang junior gue ya, atau adik-adikan gue di tongkrongan atau di kampung itu. Di situ ada Gani, ada Endut, ada Icen, ada Ijat, ada Ipai, ada Itang, sama ada Dani. Plus gue sendiri, Ajis. Jadi gue 8 orang. Gue sama teman-teman memutuskan berangkat ke Purwokerto itu di tanggal 20 Desember 2018. Kita berangkat ke sana. Sampai base camp itu di Bambangan sekitar jam 5 pagi lah, tanggal 21. Sampai sana kita break, istirahat, sarapan, packing. Kebetulan gue orang yang paling tua, orang ini tua kan, dan orang yang dianggap sudah berpengalaman juga untuk mendaki saat itu. Dan gue ditunjuk sebagai mentor mereka, sebagai leader mereka, dan akhirnya gue putusin untuk registrasi saat itu. Sebelum registrasi gue berpikir, kayaknya kurang enak ya, naik di hari Jumat, sebelum sholat Jumat. Jadi gue berpikir, aduh, kayaknya mending besok kali ya gue naiknya. Pada saat gue ngucap seperti itu, kayak timbul ucapan dari dalam hati gue yang benar-benar, udah lo Jis, naiknya gak usah sekarang, naiknya besok aja. Jis, gak usah sekarang. Kuping gue nih kayak bunyi bisikan-bisikan kayak gitu ya. Naiknya besok aja Jis, gak usah sekarang.
Terus gue balik lagi ke teman-teman gue, bro, kalau kita naiknya besok gimana? Karena kayaknya gak enak banget nih perasaan gue hari Jumat naik gunung. Wah, gak enak bang, nunggu lagi 1 malam lagi, boros waktu kita. Dalam artian kita tanggung lah, kita udah nyampe Bambangan ini pagi, yaudah kita naik hari ini aja gitu. Oh ya sudahlah, karena keputusan bersama dan lebih banyak memilih atau 7 orang memilih untuk berangkat di hari Jumat itu, oke lah gue coba lanjutin terus ke registrasi. Dari warung itu, dari tempat kita istirahat, gue menuju ke base camp itu gak jauh lah seberangan itu. Gue papasan sama bapak-bapak Parubaya, usianya sekitar 40-50 tahun lah. Beliau negur sini. Mas, mau naik gunung ya? Oh iya pak, kita mau naik. Mending naiknya besok aja. Besok pak? Iya, besok aja, gak usah hari ini. Oh iya pak, tapi teman-teman mintanya hari ini. Oh ya sudah, hati-hati. Dia bilang kayak gitu, ya udah, gue lanjut langsung ke base camp untuk registrasi. Pada saat registrasi itu kan, ya gue nyerahin data diri gue, data diri teman-teman gue yang 7 orang sisanya gitu kan, bahwa ya siapa aja yang naik hari ini, gue tulis namanya segala macam, registrasi. Lagi-lagi ada hal aneh yang gue terima, dalam artian si bapak ini yang di base camp itu, dia bilang lagi, Mas, naiknya nggak besok aja? Oh enggak pak, kita putusin hari ini karena teman-teman mau sepakatin berangkat hari ini. Oh ya sudah, hati-hati. gue pesen kayak gitu, dia kasih peta, gue peta. Nah itu gue balik lagi ke warung. Balik lagi ke warung, gue nggak sampein apa yang gue temuin dan apa yang gue dapat omongan dari kedua orang tersebut. Gue lanjut repack lagi yang belum kelar. Singkat cerita waktu itu gue itu ditunjuk sebagai leader karena dianggap juga orang yang memiliki power yang lebih lah mungkin. Karena kebiasaan naik gunungnya lebih banyak, biasa bawa barang berat juga, istilahnya ya udahlah porter lokal lah gitu kan, atau porternya teman-teman gitu. Tenda kita tuh bawa air 11 itu 11 dengan kemasan 1,5 liter, 7 botol masuk ke dalam carrier gua, 2 botol tuh gua taruh di samping carrier gua, dan 2 botol lagi dipegang sama teman gua gitu kan, dan teman-teman gua yang lain juga bawa botol yang kecil-kecil untuk spare minum di jalan. Selesai kita packing, semua dicek, semua udah komplit, kita starting. Begitu starting perjalanan, ya gue kaget ternyata jalurnya baru. Kalau jalur lama itu kan ke kanan, belakang lewatin sungai kecil. Nah, kalau jalur baru tuh lurus lewatin tengah-tengah ladang, jalannya agak lebar kayak jalan aspal kerikil berbatu itu, sampai di ujungnya itu menara pandang dan tempat camping atau tempat foto selfie lah di situ. Sebelum sampai ke menara pandang itu, kita ketemu lagi sama sosok bapak-bapak yang tadi ketemu gue di bawah. Nah pada saat ketemu gue di bawah tuh, beliau papasan sama gue, ngomong sama gue, terus dia turun ke bawah. Cuman ini sekarang gue naik ke atas, dia turun lagi dari atas dan papasan lagi sama gue, sama teman-teman gue, dengan mengutarakan ucapan yang sama. Mas, naiknya kenapa nggak besok aja? Ya kita akhirnya serentak memang, enggak pak, hari ini kita mau naik. Teman-teman yang lain nggak aneh ya kalau ketemu papasan, karena itu posisi masih di ladang. Cuman gue ngerasa aneh, kok sama ya? Bapak-bapak yang gue temuin itu, yang temen-temen temuin juga sama dengan yang gue temuin di bawah. Sosoknya sama. Tapi, sudahlah gitu kan. Mungkin ini adalah alibi gue bahwa mungkin beliau turun terus naik lagi dengan cepat, terus turun lagi, yaitu mungkin kebiasaan orang warga sekitar atau warga lokal sekitar, biasa seperti itu, jadi gue anggap biasa. Cuman tetap aja di hati kecil gue berpikir, kok agak aneh ya gitu. Oke, singkat cerita kita lanjutin. Tanpa ada masalah sampai pos 1. Sampai pos 1, overall tidak ada gangguan sama sekali. Kita tuh berangkat dari base camp tuh habis sholat zuhur, habis sholat Jumat. Sekitar jam 1:30 baru berangkat. Nah, tidak ada masalahnya tuh, memang di jalan tidak ada masalah. Tapi ada keanehan dari diri gue sendiri.
yang gue ngerasa bobot keril gue tuh sekitar 28 atau 32 kilo lah, sekitar segituan kalau biasa gue bawa keril. Cuman saat itu gue merasa kok gue kayak bawa beban 5 sampai 10 kilo aja ya gitu. Ringan banget keril gue tuh. Lagi-lagi aneh nih. Tapi gue berpikir mungkin Allah saat itu kasih gue energi yang lebih untuk bisa bawa barang yang lebih besar gitu dan lebih banyak gitu. Nah, gue anggap itu oke, normal. Break di pos 1 gak lama, kita lanjut lagi ke pos 2. Nah, di break di pos 2 kita agak lama. Kita di break, kita ngopi segala macem. Ada dari bawah rombongan dari UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kalau gak salah. Mereka satu kumpulan mapala. Entah itu ada kegiatan diklat atau apa, gue agak lupa. Cuman ada sesuatu yang aneh di balik rombongan atau di belakang rombongan mereka gitu. Di belakang rombongan mereka itu ada sosok perempuan yang lebih agak sedikit rentai. Kalau misalkan dinilai usia sekitar 70 sampai 80 tahun, sudah nenek-nenek. Nenek-nenek sekali dalam balutan jarik warna hitam. Kain batik seperti yang saya pakai. Tapi beliau itu menggendong 2 dus besar. Dus air mineral. Saya tidak tahu itu isinya air mineral atau bukan, tapi yang jelas itu air mineral yang namanya atau mereknya sudah benar-benar familiar sama kita. Dia bawa 2 dus besar. Dan anehnya beliau itu berjalan dengan tanpa beban. Sepertinya sangat ringan sekali beliau berjalan. Kok aneh ya? Nenek-nenek setua itu bisa berjalan membawa beban yang segitu beratnya dengan tanpa terlihat keberatan kah atau apakah. Ya oke lah, lagi-lagi saat itu gue berpikir positif. Siapa tahu beliau adalah orang lokal yang sudah biasa pergi ke ladang dan membawa hasil ladang mereka yang berat. Jadi sudah terbiasa. Oke lah, fine. Gue rasa itu baik-baik aja. Lanjut kita jalan ke pos 3. Sampai pos 3 kita udah agak sore, sekitar jam 5. Jam 5 sore. Teman-teman sudah mulai pada lelah karena 1 hari sebelumnya kita perjalanan dari Bekasi. Kita nggak tidur ya tidur ayam di bis, terus langsung jalan trekking segala macam. Kita agak sedikit lelah dan kita mutusin untuk camp di pos 3. Nah, ada satu keanehan lagi di pos 3. Pada saat gue coba minta air panas sama bapak dan ibu yang jualan, pedagang di shelter 3 itu yang warungnya agak panjang. Gue minta air di situ, beliau kasih airnya. Tapi pada saat kasih air beliau juga bertanya. Bukan bertanya tepatnya, tapi menyampaikan ya. Mengutarakan sesuatu bahwa, Mas, tadi ketemu ya sama beliau. Beliau siapa pak? Bawa bapak yang tadi. gue langsung diem kan. Gue datang ke situ minta air panas dan gue nggak ngomong apa-apa, gue nggak cerita apa-apa. Karena menurut gue kejadian itu ya biasa gitu. Tapi ternyata dia menegaskan lagi bahwa gue menemukan sesuatu kejadian yang janggal sebetulnya gitu. Tapi gue cuek. Oke. Oh iya pak, betul. Memang kenapa ya? Ya baiknya diikutin mas, harusnya naiknya besok. Wah tapi kita udah naik kok pak. Tapi tetap kok kita akan break di sini. Kita akan camp di sini dan melanjutkan perjalanannya besok. Saya pun atau kami pun tidak mau melewati jalur shelter 4 itu sama Rantu itu di waktu maghrib. Jadi kita putuskan untuk break di sini. Singkat cerita tanpa ada kejadian yang aneh lagi, kita break malam itu. Di situ 8 orang kita dirikan tenda 2. Kita buat tenda 3, kita dirikan 2 untuk malam itu break. Besok paginya bangun, sekitar jam 5:30 bangun. Sarapan, masak segala macam, packing. Pada saat mau jalan, kita ada datang 2 orang lagi nih dari bawah. Ada 2 orang muncul ke atas. Ternyata 2 orang itu juga dari Bekasi juga. Dari perumahan Margahayu kalau nggak salah. 2 orang itu akhirnya join ke kita, ngobrol dan mutusin, wes mas kita jalan bareng. Jadi akhirnya kita jalan bareng itu 10 orang dari pos 3 menuju ke pos 5. Target utama kita pertama dulu pos 5.
Kita rencana 8 orang mau camp di pos 7. Begitu sampai pos 4, posisi saya jalan tuh paling belakang. Begitu masuk pohon kembar, mereka masuk pohon kembar dan saya orang terakhir masuk pohon kembar, tahu-tahu bunyi yang sangat keras, kayak kelebatan benda ya. Melayang dari sisi kanan saya atau dari sisi kanan teman-teman juga, lewat kayak jatuh bek. Kalau misalkan dibilang kayak carrier yang beratnya, carrier yang ukuran 60 atau 75 liter itu jatuh bek. Bunyi mirip seperti itu. Tapi yang gue bingung, gue nggak lihat apa-apa. Maksudnya nggak ada barang fisiknya tuh nggak ada gitu. Tapi kayak bek gitu. Dan itu bukan cuman gue yang lihat, bukan cuman gue yang mendengar, bukan cuman gue yang merasakan. Teman-teman gue semua itu yang di depan tuh langsung pada berhenti dan nengok ke belakang, ngeliatin ke gue. Disangkanya tuh gue yang jatuh atau apalah, carrier gue yang jatuh. Tapi ternyata gue pun bingung apa, nggak ngerti. Dan akhirnya dari situ anak-anak langsung kaget gitu kan, karena emang suaranya kenceng banget. Beg. Dari situ anak-anak langsung anjir, pos 4 ini bro, sama rantu ini bro. Udah langsung mereka secara bersamaan merasa down dalam hati. Kita harus cabut dari sini, kita harus cepet jalan dari sini. Akhirnya kita mutusin untuk jalan lebih cepat ke pos 5 gitu kan. Sampai pos 5 itu sekitar jam 11. Sampai pos 5 jam 11, kita putusin break di situ untuk makan siang dulu, masak-masak gitu kan. Isi air segala macem. Kita berempat setelah masak segala macem, makan, air sudah mulai agak kosong karena banyak dipakai untuk masak dan ngopi. Ada 4 orang teman kita yang turun ke bawah. Nah, teman saya itu turun ke bawah. Di situ ada Gani, Ndut, Ican dan Jaid. Turun ke bawah dari pos 5, ngambil air mereka. Dan saya di atas berempat, berlima, berenam sama rombongan yang anak Margahayu 2. Turun ke bawah. Jadi pada saat di bawah itu saya mendapatkan cerita dari si Ndut, bahwa tadi di bawah si Gani itu pada saat mengambil air dari sumber air yang ada di pos 5 itu, Gani berkata bahwa kok gue lihat sosok perempuan ya. Dengan tegas Gani ngomong kayak gitu. Langsung si Ndut bilang, wes ngomong jangan sembarangan lu. Udah selesai, cabut. Mereka udah selesai isi air, mereka balik lagi ke atas. Nah, pas mereka sampai lagi ke tempat kita istirahat, gua yang langsung melihat keanehan dari Gani. Jadi pada saat mereka datang berempat, Gani, Ndut, Encen dan Zaid ini datang berempat, gue lihat ada sosok perempuan satu sosok perempuan pendaki, benar-benar wujud pendaki perempuan dengan aliran setelan, dia pakai flanel, pakai celana trekking. Cuman wajahnya itu pucat pasi, agak sedikit menunduk dan rambutnya itu agak sedikit berponi agak miring seperti ini, agak menunduk. Dia jalan persis di sebelahnya si Gani, di jalan. Jadi Gani di sebelah sisi sini mengarah ke arah saya, mengarah ke arah kita gitu, yang 6 orang di sini. Gani dan sosok perempuan ini hampir nempel sama Gani, persis di belakangnya nempel. Jalan. Jadi pada saat saya melihat si Gani dengan wajah yang berbeda, di sebelahnya tuh ada sosok pendaki yang dengan wajah yang aneh menurut saya gitu kan. Dan dia sendirian tanpa jelas arahnya dia mau kemana gitu. Pada saat itu tidak ada rombongan lain di belakang kami gitu kan. Tidak ada, hanya kami gitu. Sisanya hutan di belakangnya. Saya langsung giniin Gani. Gan, duduk sini Gan. Gani tak tarik, tak duduk di sebelah saya. Bek. Ini perempuan jalan terus ngelewatin saya, lewat. Saya lihat jelas banget sosok wajahnya seperti apa, dalam artian pucat,
dan menunduk. Tidak cantik tapi pucat pasti kayak mayat. Benar-benar kayak mayat gitu. Dia jalan tapi dia gak berhenti di kita. Dia lurus terus. Akhirnya saya putusin, ya sudahlah. Dia bukan dari rombongan kita dan dia bukan manusia. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya dia bablas. Kita siapin air, terus tanya Gan, lo gak apa-apa Gan? Dia bilang, gak apa-apa bang. Oke, kalau gak apa-apa, packing lagi, terus kita lanjut jalan. Nah teman-teman yang dari Margahayu itu memutuskan untuk tetap camp di pos 5. Kita yang 8 orang lanjut ke pos 7. Kita lanjut jalan ke pos 7, sampai pos 7 sekitar jam 4:30 sore lah. Kita putusin buka tenda, 3 tenda. Tenda untuk tidur 2, 1 tenda untuk masak. Sore itu si Gani tadi, dia bilang, gue pengen pup nih. Oh yaudah bro, lo sono aja pup, cari-cari agak semak-semak, lo gali ya, taruh tutup lagi gitu kan. Dia pegang sekop, dia cabut ke luar gitu kan. Nah pada saat gak lama, hujan terus, pas hujan terus, Gani balik nih, gimana Gan? Dikubur nggak? Gue bilang kan kayak gitu. Karena gue selalu mengingatkan ke mereka kalau pada saat buang hajat harus cari tempat yang agak nyempil, gali dan dikubur lagi. Terus dia bilang, sorry Bang Ajis, gue nggak sempet nutup loh. Kenapa nggak sempet nutup? Hujan. Yaudah nanti selesai hujan, lu tutup ya. Ya bang, nanti gue tutup. Udah, kita cerita. Hujan selesai, dia balik untuk nutup kotorannya dia atau bekas pupnya dia, terus balik lagi. Dan seperti itu kita masak, teman-teman yang masak di luar, saya di dalam tenda, saya lagi beres-beresin pengen tenda. Si Gani itu ikut masuk ke tenda tempat saya lagi packing, lagi ngerapiin tenda. Tapi setelah dari dia tutup kotorannya dia gitu kan, sampai balik lagi, dia tuh langsung diem, mukanya pucat, tambah pucat. Diajak ngobrol awalnya mau jawab, ditanya lagi jawabnya singkat, ditanya lagi nggak jawab, ditanya lagi akhirnya dia tiduran gitu, sampai kayak nggak bisa ngapa-ngapain, dia tertidur meringkuk seperti ini, seperti orang ketakutan. Dan di waktu yang sama saya langsung astagfirullahaladzim. Jadi tenda kapasitas 4 itu dimuat dengan 20 makhluk yang ada dalam tenda. Seketika saya langsung sesak, nafas susah, segala macam susah, sesak-sesaknya saya bernafas. Jadi pas waktu si Gani itu langsung rebahan dan tiduran gitu kan, tiduran sampai nggak kuat. Di saat itulah sosok-sosok yang menurut gua astral tampil secara tek dan tidak tampil secara real ya, tapi seperti bayangan yang jelas memenuhi area tenda. Sesak di dada untuk bernafas dan hidung. Akhirnya gue coba resleting pintu tenda untuk gue buka, untuk bisa kasih udara segar dari luar. Nah, teman-teman yang 6 orang di luar ini masih sibuk masak dengan senda guraunya mereka. Dan mereka bilang, bang, bagi air lo dong. Oh iya bentar. Sambil sesak, saya tuh ngambil keril, ambil botol air mineral 1,5 liter itu gue ambil. Anehnya tuh botol kosong. Botol kosong kok kosong. Gue taruh lagi, gue ambil kosong. Gue taruh lagi, gue ambil kosong. Jadi 7 botol yang tadi di dalam keril gue itu kok semuanya kosong. Tapi segelnya masih utuh. Jadi ibaratnya ini botol air mineral 1,5 liter dan masih segel dan masih plastik, masih rapet itu, airnya tiba-tiba hilang. Gak tahu kemana hilangnya, tapi gak ada kebocoran, gak ada basah di luaran botol, tidak ada basah. Bahkan di keril gue tuh gak ada tetesan air atau basah, itu tidak ada.
Semuanya kering. Tapi 7-7-nya botol air mineral yang ada di dalam keril gue tuh semuanya kosong. Dan gue bilang sama teman-teman, bro ini airnya kosong semua. Oh lo kok bisa bang? Wah gue gak tahu ini kenapa kosong semua gitu kan. Tumpah mungkin bang? Enggak, gue bilang. Kalau tumpah otomatis keril gue ini pasti basah. Sleeping bag gue pasti basah gitu. Tapi ini gak ada yang basah gue. Sampai ngomong kayak gitu tuh, sambil ngomong kayak gitu terus teman-teman ini pada ngegurutuk kan. Aduh gimana dong bang kalau kayak gini bang, kita gak punya stok air. Udah sabar deh bentar. Sambil gue kepikiran si Gani yang semakin gak berdaya itu. Jadi kayak dia kayak mau ditindihin sama makhluk-makhluk gitu loh. Kayak makhluk-makhluk itu kayak mau merangsak masuk ke dalam tubuhnya si Gani gitu. Ya Allah, di saat itu gue coba berdoa semampu gue seperti apa untuk coba menetralisir atau membuang mereka dari aktivitas untuk mengganggu si Gani. Dan alhamdulillah secara perlahan mereka hilang dan si Gani tidur gitu. Setelah Dani tidur, gue keluar, gue coba ngobrol lagi sama teman-teman bahwa beneran nih air, gue nggak tahu nih air kenapa. Terus gue bilang ke mereka gitu kan, ini jangan-jangan ada korelasinya, ada hubungannya ini. Wah hubungan sama apa bang? Teman-teman bertanya kayak gitu kan. Jadi di pos 2 gue ngeliat nenek-nenek dia bawa 2 dus botol air mineral dan gue rasa itu berat banget. Kenapa dia bawa dus air mineral itu? Kenapa mesti air mineral yang dia bawa? Di saat yang bersamaan juga gue merasakan bahwa beban keril gue yang harusnya berat jadi tiba-tiba ringan. Jadi seolah-olah memang benar dari bawah itu yang gue bawa adalah botol kosong. Seolah-olah seperti itu. Padahal gue masukin tuh botol-botol benar-benar ada isinya gitu kan. Tapi ternyata pada saat nyampe botol itu gak ada isinya. Dan selama perjalanan gue bawa itu ringan gitu kan. Ya udahlah akhirnya karena emang gak ada air, akhirnya gue putusin yaudah deh. Gue turun lagi ke pos 5, gue coba ambil air lagi gitu kan. Pada saat gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba langsung hujan. Dan gue bersyukur banget dalam artian gue kayaknya gak perlu turun ke pos 5, gue akhirnya bentangin flashlight aja untuk nampung air, untuk kebutuhan masak dan minum gue saat itu. Kita lanjut masak dengan menggunakan air hujan, kita nampung juga air-air untuk prepare persiapan besok summit segala macam. Kita selesai masak, selesai makan. Nah, saya makan itu gue putusin ke teman-teman, udah sekarang istirahat deh. Kalau mau summit besok jam 4 pagi ya. Gue bilang kayak gitu. Enaknya dari pos 7 summit jam 4 pagi. Nanti gue akan ajak si Gani summit setelah kalian pada turun. Tapi gak perlu summit. Mungkin gue akan ajak Gani ke pos 9 aja. Cukup melihat jalur puncak itu seperti apa. Biar dia gak penasaran. Oke, saat itu gue bilang sama Gani, Gan lu gimana? Sayang udah sampai sini lu nggak lihat puncak. Lo minimal lo lihat puncak lah, sampai pos 9 lo lihat jalur ke puncak kayak apa. Si Gani yang tadinya tidur sontak dia langsung bangun dan dia bilang, "Oke bang, gue ikut bang. Gue coba ikut ke lu ke puncak." Gue bilang, "Gak usah ke puncak, santai aja. Nanti kita lihat jalur puncak aja dari pos 9. Secara kondisi lo masih drop kayak gitu." Gani sepakat. Dan akhirnya teman-teman sepakat. Akhirnya teman-teman tidur. Kita semua tidur, istirahat setelah makan. Tidur itu sekitar jam 1:30, 2 gue mules. Gantian sekarang gue pengen BAB. Jadi gue tuh di pos 7 itu di agak jalur lama ya. Jadi jalur lama itu kalau jalur baru sekarang sisinya agak sebelah kanan itu jalurnya agak lebar. Kalau jalur lama itu masih agak rimbun dengan banyak batang pohon atau pohon-pohon yang masih hidup banyak di situ. Gue akhirnya putusin keluar jam sekitar 1:30 malam. Gue keluar, gue BAB, gue sendirian tanpa bangunin teman-teman gue. Kasian karena mereka mau pada summit, sedangkan gue enggak gitu kan. Gue putusin gue keluar sendiri. Kondisi cerah. Gue akhirnya gali lubang, gue BAB di situ. Cuman pada saat gue BAB, tiba-tiba ada suara. Suara kayak gitu. Dan tepat posisi suara itu dari depan muka gue persis, paling jarak sekitar 2 meter dari muka gue persis.
jongkok. Gue sambil ngerokok, gue lihat itu kaki menggantung tanpa jelas bentuk kakinya seperti apa. Tapi ada helaian rambut yang melewati kaki dan warna putih ke atas. Gue coba pelan-pelan lihat ke atas, gue lihat ke atas. Ternyata sosok kuntilanak yang duduk di sebatang ranting, bukan dahan, bukan batang, ranting kecil. Dia duduk di situ dan berayun-ayun sambil tertawa. Tertawa kayak gitu. Wajahnya nggak terlihat, hanya kelihatan bagian dagu yang nggak panjang, rambutnya menutupi sebelah matanya, turun ke bawah sampai melewati kakinya. Tertawa tanpa henti di situ. Terus ketawa dan gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain karena posisi gue juga lagi BAB dari situ, lagi pup. Gue nggak mungkin lari gitu aja gitu kan. Akhirnya gue putusin tetap, gue selesain, gue bersihin, gue kubur, dan satu-satunya jalan gue balik ke tenda gue adalah ngelewatin dia yang bergantung di situ. Kunti itu nggak berhenti ketawa terus kayak gitu. Dan ya udahlah, cobalah, gue nggak mungkin lari, gue nggak mungkin jalan dengan posisi mata gue terpejam. Gue harus tetap lihat jalan biar gue nggak nabrak pohon atau masuk jurang. Gue tetap lihat jalan, gue ngelewatin sebelahnya dia, dan bener-bener helaian rambut tuh nyampe ke punggung gue. Dan kalau gue bilang ya, bajunya dia tuh kena punggung kiri gue, dan gue lewatin dia, gue balik ke tenda. Tapi alhamdulillah banget selamat, dan gue ngerasa gue nggak diikutin. Jadi gue hanya ngerasa diganggu pada saat gue BAB aja, tanpa dia ikut ke gue gitu kan. Gue bilang, ya Allah, gue nih kenapa sampai kayak gini? Apakah ini hal sesuatu yang biasa gitu kan? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oh iya, ada satu hal yang gue benar-benar lupa sampein tadi. Jadi pada saat habis makan itu sekitar jam 9 malam, kondisi agak badai dan kita agak mutusin untuk istirahat tidur tuh. Sebelum istirahat tidur itu, HT gue kan terkoneksi sama Basecamp. Jadi pada saat gue flying camp, gue nyalain HT gue dan gue connect channelnya ke Basecamp. Jadi apapun informasi dari Basecamp tuh nyampe ke kita. Saat itu kurang lebih jam 9 malam, Basecamp itu memberikan informasi bahwa ada musibah bencana alam, yaitu tsunami yang terjadi di Banten waktu itu. Jadi ya kita akhirnya sama teman-teman sebelum istirahat tidur putusin untuk berdoa bersama, memberikan bentar bro. Ada yang ketawa? Ada yang nangis? Sorry. Nah, jadi mendapat kabar bahwa ada tsunami di daerah Anyer dan kita putusin berdoa bersama dulu untuk para korban, baru istirahat. Jadi bertepatan gue pada saat mau summit malamnya itu tsunami di Anyer gitu kan. Besok paginya jam 3:30 mereka pada bangun. Anak-anak pada bangun, gue akhirnya juga bangun. Cuman si Gani yang gak bangun. Terus gue pesan sama mereka kan, bawa HT. Ya, siap bang. Mereka jadi 6 orang berangkat, jam 4 tepat lah mereka berangkat, jalan. Mereka jalan, gue putusin istirahat lagi dong. Gue lanjutin istirahat tidur, gue tutup tenda, baru mau rebahan lagi. Bunyi kresek, rentang-rentang, terus bunyi orang ngobrol. Tapi gak jelas ngobrolin apa gitu. Terus bunyi kompor cetek. Bunyi suara goreng, bunyi kompor gas, kayak gitu, kayak lagi masak air gitu kan. Kok ada aktivitas memasak ya di tenda masak gue. Padahal saat itu anak-anak sudah, yang 6 orang temen gue itu udah jalan ke atas. Dan gak ada orang lain gak ada tim lain yang ngecamp di situ. Ada di atas, cuman gak ada di tempat gue tuh, ada di atas beberapa tenda.
Tapi nggak di area gue itu. Siapa yang masak kayak gue bilang. Gue sampai agak bertanya-tanya gitu kan. Iya, gue iseng, gue putusin untuk coba melihat gitu kan. Gue coba buka tenda gue pelan-pelan, terus gue nengok. Jadi di situ tuh ada 6 orang. Ada 6 orang yang lagi pada ngumpul depan kompor, depan nesting, sambil mereka masak, sambil mereka ngobrol. Tapi gue panggil dong kan, Den, Dut, Jai. Mereka nggak ada yang nengok, nggak ada yang nyaut iya, nggak ada yang nyaut apapun, nggak ada yang nyaut. Mereka sibuk dengan obrolan mereka dan sambil mereka masak. Oke, gue langsung berpikir, wah ini bukan orang. Gue tutup. Sekalipun mereka orang dan itu bukan temen gue, pasti mereka nyaut dan mereka pasti permisi kalau numpang masak tempat gue. Akhirnya gue tutup. Gue coba nyalain HT, gue kontak dan teman-teman udah jalan semua. Halo Bang Ajis, iya masuk. Teman-teman semuanya sehat Bang, lengkap, 6 orang lengkap. Iya Bang, 6 orang lengkap. Ya wis, hati-hati di jalan. HT gue matiin. Suara orang ngobrol dan orang masak masih ada di luar. Dan seketika gue langsung drop dan gue ngeliat si Gani yang tidurnya awalnya dia biasa aja, akhirnya jadi miring dan terlihat pucat. Ada sesuatu keanehan dari Gani yang gue lihat. Tapi ya sudahlah, gue coba baca doa dan gue coba berwudu dan gue coba sholat subuh. Setelah sholat alhamdulillah sudah tidak ada kejadian lagi. Nah akhirnya gue putusin untuk coba istirahat lagi. Setelah jam 7-an gue bangun, gue masak sarapan buat gue sama Gani dan masak makanan buat temen-temen yang turun dari puncak. Teman-teman turun dari puncak itu sekitar jam 9. Jam 9 turun, jam 9 kurang lah turun, mereka sarapan. Akhirnya gue sama Gani putusin untuk jalan ke pos 9 untuk ngeliat jalur ke arah puncak. Setelah gue balik dari arah puncak, teman-teman sudah selesai sarapan, kita ngobrol-ngobrol sebentar, akhirnya packing, dan kita putusin turun sekitar jam 11. Pada saat starting turun itu mulai banyak kejadian yang janggal menurut gua, terutama pada Gani. Jadi Gani itu sampai, Bang Ajis, gua udah gak kuat jalan. Yaudah yuk istirahat dulu. Sudah istirahat, tetap dia gak bisa jalan. Akhirnya dia putusin sampai ngesot. Dia jalan ngesot, mutusin dari pos 7 sampai dengan pos 3. Turun ngesot. Kita sampai gak teganya sama dia, akhirnya bergantian untuk menggendong si Gani. Tapi tetap aja kita juga gak kuat, karena beban keril kita juga masih berat gitu. Akhirnya kita jalan perlahan, kita gantian gendong, dia ngesot lagi, kita gantian gendong, kita ngesot lagi. Akhirnya agak lumayan lama, kita sampai pos 3 itu sekitar jam 6 kurang 15 sampai dengan pos 3. Tanpa ada sesuatu yang ganjil, tanpa ada sesuatu yang mistis yang kita lewati dari perjalanan dari pos 7 sampai dengan pos 3. Kecuali masalah Gani. Dan ada satu kalimat dari Gani yang benar-benar bikin kita drop semua. Bikin kita heboh semua. Bang, kayaknya gue gak bisa balik. Ois, jangan ngomong gitu Gan. Kita naik bareng pulang harus bareng. Wah semuanya gitu. Jiwa-jiwa muda mereka, jiwa-jiwa SMK mereka, anak-anak STM itu benar-benar apa ya, kalau Kopassus bilang jiwa korsanya ya gitu kan. Jiwa korsanya masih solid banget bahwa satu turun ya turun semua, satu pulang semua gitu. Dalam artian jangan sampai ada teman kita yang ngomong kayak gitu. Lu mau gimana pun caranya lu harus pulang. Tapi Gani tuh seolah-olah menyatakan bahwa gue kayaknya nggak bisa pulang itu bukan karena dia sakit, tapi karena ada sesuatu hal yang meminta dia untuk tetap stay di situ. Itu yang dirasakan oleh Gani sebetulnya gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya bisa melihat ada sosok perempuan yang benar-benar mengikuti dia dan menginginkan si Gani untuk stay di sana gitu. Cerita di pos 3 kita habisin maghrib di situ, setelah sholat
lanjut turun ke base camp. Bergantian. Kadang saya di depan, kadang saya di tengah, kadang saya di belakang. Keanehan terjadi setiap saya ada di posisi belakang Gani. Bau semerbak melati itu benar-benar menyengat, dalam artian hidung ini benar-benar kayak bunga melati baru diperes dan ditempelin di hidung saya ini begini, dan wanginya benar-benar tajam gitu. Bawa nengok ke kiri wangi banget, madep depan wangi banget, madep ke kanan wangi banget. Sepanjang jalan saya mencium bau melati. Tapi jika saat saya ada di posisi belakangnya Gani, pada saat saya di depan Gani, bau itu tiba-tiba hilang. Tidak ada bau sama sekali, biasa aja gitu. Oke, tak jalan gitu, berulang, bertukar tempat selalu cepat. Sampai ada di posisi saya di belakang lagi cium bau melati, dan tiba-tiba temen Sindut, kalau saya Sindut tuh teriak, "Bang Ajis, ya gimana? Ini jalur lewat mana? Kanan kiri apa lurus?" Oh, kanan kiri apa lurus? Seingat saya dari pos 3 menuju ke bawah itu tidak ada cabang ya, kecuali cabang itu pada saat mendekati sungai yang dari pos 1 mau ke desa ya, mau ke ladang itu ada cabang, lurus jalur lama, belok kanan jalur baru. Tapi kalau dari pos 2 ke pos 1 itu tidak ada cabang menurut. Akhirnya saya putusin, ambil lurus aja, kita gak ada jalan lain kok. Lurus ya teman-teman, lurus. Nah begitu ketemu lagi sekitar percabangan, lurus jalan baru dan kanan itu jalan lama, kita pada belok kanan. Dan saya tuh posisinya di belakang sama si Gani, itu di belakang. Tertinggal lah sama teman-teman karena sudah melewati pos 1, sudah aman lah, rasanya sudah aman banget gitu kan. Udah tinggal jalur gak terlalu terjal dan sudah luas lah ya, jalur luas. Pada saat memasuki sungai kan belok kanan, harusnya kita kan turun ke bawah ya. Harusnya kita turun. Bawah itu batu-batu besar sebagai aluran sungai. Kita nyebrang terus kita naik lagi baru masuk ke ladang gitu, ke area ladang. Teman-teman tuh 6 orang jalan di bawah. Tapi gua sama Gani lewat jembatan. Gua sama Gani lewat jembatan, dan gua beberapa kali lewat base camp Bambangan ya, naik ke Gunung Slamet. Gak pernah tuh gue tahu ada jembatan atau informasi apapun ada jembatan yang nyebrangin kali, gue rasa nggak ada. Gue rasa teman-teman yang lain juga sepakat nggak pernah ada jembatan di situ gitu. Tapi ternyata gue lihat jembatan. Ya wis, akhirnya gue lewatin, ya sudahlah, gue anggap normal lah, gue anggap biasa aja. Dan setelah jembatan itu si Gani jadi tahu-tahu tiba-tiba blek kembali normal lagi. Sehat lagi, jalan lagi. Yang awalnya dari pos 7 sampai pos 3 itu dia jalan ngesot, dia sampai bilang nyerah gak bisa pulang, dan dia bilang gak akan bisa pulang. Dia perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 1 sampai mau ke arah ladang, dia bisa jalan tapi kok badannya jadi bau melati. Wah itu benar-benar aneh buat kita satu tim, terutama buat saya pribadi. Cuman setelah melewati jembatan itu, tiba-tiba si Gani kembali ke posisi yang normal. Hanya saja dia jadi pendiam. Kita turun lanjut ke bawah. Turun sampai ke base camp. Sebelum sampai base camp, kami menemukan sebuah handphone. Dan handphonenya terbilang mahal, Akhirnya kita serahin ke base camp bahwa ini takut ada yang cariin handphone, kita cariin ke base camp. Kita sampai base camp itu jam 1 malam. Jam 1 malam dalam artian berarti sekitar 6 jam perjalanan dari pos 3 sampai dengan base camp Bambangan itu dalam kondisi turun dan jalan normal tanpa ada break, tanpa ada break sama sekali. Itu kita semua jalan normal, dan gue rasa itu aneh banget, terlalu lama gitu. Terlalu lama, entah itu gue kemana dulu, tapi yang jelas itu terlalu lama. Kita tidur di situ, istirahat. Besok paginya itu kita beres-beres lah, bersih-bersih. Dan akhirnya gue di kamar mandi menemukan sebuah dompet yang pas gue cek itu isinya kurang lebih sekitar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Orang KTP-nya orang Wonosari atau apa, gue agak lupa ya. Cuman orang itu ternyata
pas gue tungguin di depan toiletnya tuh bolak-balik gue tungguin orang siapa, ada orang gak yang nyariin dompet itu. Ternyata ada. Dan orang Wonosari itu bener sesuai dengan KTP. Dan ternyata di salah satunya ada temennya orang Bekasi juga, orang Bantar Gebang. Alhamdulillah rezekinya pada saat kita turun, namanya anak STM naik gunung, uangnya pas banget. Jadi segala macam uangnya tuh udah habis dibeliin logistik segala macam, tidak punya uang lagi untuk bisa pulang. Tapi akhirnya dibantu sama orang yang memberikan yang dompetnya kita temuin gitu. Nah, alhamdulillah. Singkat cerita kita pulang ke Bekasi dan si Gani itu sempet agak lama juga untuk bisa kembali normal. Sampai dia ibaratnya melakukan pengajian, melakukan tawasul atau apapun itu ke Pak Ustadz, ke Pak Haji untuk melakukan penyembuhan. Karena menurut keluarganya dan teman-temannya bahwa si Gani begitu pulang dari Gunung Slamet seperti aneh, dia semakin banyak diam segala macam. Ya, tapi saat ini sampai sekarang si Gani udah kembali normal dan teman-teman juga sudah enjoy dan teman-teman juga sudah berani menceritakan semuanya ke halayak umum, termasuk ke Samawe Adventure. Ya, jadi itu teman-teman sekilas atau secarik cerita sahabat yang disampaikan oleh adik gue namanya Ajis. Nah, yang tadi ketemu gue, dia menyampaikan kenapa dia nggak mau cerita sendiri. Dia bilang dia nggak berani cerita sendiri, jadi dia minta gue untuk menceritakan sebagai Ajis. Ini kisah nyata yang dialami oleh Ajis dan teman-temannya. Tadi semua nama yang gue sebut adalah nama yang disamarkan, karena mereka semua tujuh-tujuhnya tidak mau disebut namanya, hanya Ajis saja yang mau disebut namanya. Dan apapun yang terjadi di masa lalu pada mereka, mudah-mudahan dijadikan pelajaran oleh kita semua bahwa jika menemukan tanda-tanda atau sesuatu yang janggal, baiknya ikuti hati nurani. Jadi jangan terlalu memaksakan. Kadang-kadang di situasi seperti itu tidak dibutuhkan demokrasi. Kadang-kadang di posisi seperti itu hati nurani lebih kuat untuk bermain atau untuk menentukan keputusan. Itu aja. Semoga apapun ceritanya bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Semoga ada hikmahnya. Jika ada sesuatu yang salah atau kekurangan dari saya sebagai orang yang menyampaikan cerita dari Ajis, mohon maaf. Ya, itu aja teman-teman. Jangan lupa juga untuk support selalu Samawe Adventure dan dukung terus kegiatan Samawe Adventure dalam ekspedisi 30 Summits Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah akan dilaksanakan dimulai dari bulan atau akhir Mei 2021 sampai dengan Mei 2022. Semangat terus untuk Indonesia. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.